Setiap selesai menulis satu bentuk tulisan, saya baca lagi, marah saya. Kok jelek sekali ini? Enggak benar, saya sobek lagi, sobek lagi. Akhirnya pada satu ketika, saya berkesempatan mengikuti Jambore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam sahabat inspirasi, Bapak Ibu semuanya, hadirin yang hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini. Inilah acara Unan Inspiring, hadir sekali 2 pekan dari Universitas Andalas, tepatnya Paverta TV ya. Saya Heni bersama Uda Munzir Bosnia. Malam hari ini sesi kelima Unan Inspiring kita. Alhamdulillah sudah sampai sesi kelima ya, Uda Munzir ya. Acaranya untuk meningkatkan silaturahim kita, kemudian kita harapkan pada gilirannya bisa menginspirasi banyak pihak, terutama mahasiswa kita ya dan generasi-generasi Indonesia pada umumnya. Iya, dan malam ini malam hari ini kita kedatangan tamu kita, ada Uda Al-Busra Basnur. Iya, Masya Allah kita kedatangan Dubes dari Ethiopia. Terima kasih. Assalamualaikum udah Kanda maksudnya. Tadi udah bernostalgia aja jadi lupa ketika formal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam sudah bergabung di acara kita Unan Inspiring malam ini. Dan tadi juga sempat ketemu Uninda gitu ya. Uninda. Senang sekali berkenalan. Jangan lupa itu Uninda itu adalah dari Fakultas Hukumnya tuh. Uninda dari Fakultas Hukum Unan. Ya. Masya Allah. Jadi sama-sama Pak Rektor tahu mana tuh. Andalas ya. Jangan ketemunya waktu kuliah, Kanda. Inilah oleh-oleh Posma. Iya. Oh iya. Beda angkatan ya, Kanda ya. Beda angkatan. Ini sebelum kita mulai kita minta Pak Rektor untuk membuka. Benar. Nanti kita akan ada minta inspirator berbicara tentang diri beliau, kemudian ada juga sahabat dan kerabat nanti, kemudian di akhir nanti kita juga ada interaktif dengan audiens. Dan sebelumnya kita kehadiran tentunya seperti biasa support dari pimpinan Universitas Andalas ya udah Munzir ya. Ada Bapak Rektor Universitas Andalas Profesor Liandri. Jadi kita minta dulu beliau untuk memberikan sepatah 2 kata. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam Pak Dr. Munzir, Pak Dekan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rektor. Mohon dibuka dan sepatah 2 kata Pak Rektor. Oke, boleh. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa alihi wa sahbihi ya Rasulullah jema'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kakanda atau senior kita Pak Munzir adalah Dubes atau Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Ethiopia dan beberapa negara lain di Afrika. Kakanda Al-Busra Basnur SHLLM yang alhamdulillah pada malam ini bisa hadir secara langsung dalam pertemuan kita pada malam ini yang tadi disampaikan oleh Dr. Heni bahwa kita mengadakan semacam Unan Inspiring untuk sekali 2 minggu begitu kan. Nah, ini adalah suatu agenda yang bagi kita khususnya di Unan memberikan inspirasi dan kepada kita, terutama beberapa tokoh-tokoh kita, baik alumni maupun juga yang memberikan kontribusi besar kepada Unan, sehingga nanti bisa menjadi inspirator bagi kita, baik terutama mahasiswa di dalam proses studi, begitu kan. Nah, ini agendanya. Nah, pertama-tama tentu dalam keadaan bagaimanapun, kita tetap senantiasa menjaga puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita pada malam ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kekuatan. Tentu yang penting adalah kesempatan waktu untuk kita bersama-sama hadir dalam pertemuan kita pada malam ini. Walaupun dilakukan secara virtual, tapi ternyata dari beberapa agenda yang selama ini kita lakukan, apalagi hari ini adalah yang inspiring yang kelima ya, kelima ya Dr. ini cukup memberikan inspirasi kepada kita dan juga antusias. Nah, tapi memang bisa di awal-awal
karena ini bertepatan juga dengan waktu begitu ya. Biasa baru sholat Isya di Padang nih baru sholat Isya di Daal. Kalau di Addis Ababa nih sedang jam berapa nih Daal? Ya. Kurang 4 jam ya? 4 jam bedanya. Ya 4 jam bedanya, iya betul. Lebih cepat ya? Lebih cepat kita. Lebih cepat ya. Lebih cepat Padang. Lebih cepat Ya, lebih cepat Padang 4 jam gitu kan. Oke. Masih sore berarti ya di sana. Semua yang hadir pada pertemuan malam ini, mudah-mudahan nanti kita bisa akan dapat beberapa hal, terutama bagi Kakanda Al-Busra Basnur, yang kalau saya pribadi ketahui adalah sejak tahun 81 begitu kan, sudah kenal beliau ini dan juga sering aktif, dan beliau ada aktivis di kampus juga, waktu itu di kampus Pancasila. Jadi sebelum ini ke kampus Limau Manis, Iya, betul. background-nya adalah itu rektorat di background kita. Pokoknya udang sama tahu goreng lah. Alhamdulillah. Udang sama tahu sama goreng gitu kan. Nah, di pinggir pantai. Iya, di pantai dan biasanya sore-sore begitu kan. Nah, itu biasanya kuliah itu ada dua shift gitu kan, kuliah pagi dan kuliah sore. Nah, biasanya demikian begitu kan. Nah, itu pengalaman yang kalau di kampus Pancasila, terutama alumni Pancasila itu biasanya itu yang kenangan yang luar biasa begitu kan. Betul. Ya. Kemudian saya ingin sampaikan juga Pak Dubes, Mbak Kakanda Al-Busra, bahwa UNAN saat ini terdiri dari 15 fakultas dan kemudian juga satu program pasca sarjana dengan sekitar 126 program studi, baik untuk program sarjana, diploma sebelumnya juga, kemudian juga ada program magister dan kemudian doktor dan juga spesialis serta profesi begitu kan. Alhamdulillah untuk secara peringkat atau klaster perguruan tinggi di Indonesia, alhamdulillah UNAN termasuk klaster 1 yang itu biasa setiap tahun diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sekarang kita berada pada peringkat 13, terutama dilihat dari beberapa indikator penilaian yang sering dilakukan atau yang selalu dilakukan oleh kementerian gitu. Jadi sekarang kita berada pada peringkat 13. Dan khusus untuk kegiatan lain yang kita lakukan, terutama untuk fokus kepada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu UNAN untuk kegiatan penelitian itu termasuk yang peringkat keempat dari proses penelitian yang dilakukan oleh UNAN, dan juga termasuk pengabdian. Dan juga beberapa program studi kita juga ada yang sudah terakreditasi internasional, dan juga sebagian besar hampir 60% itu sudah terakreditasi A. Begitu. Khusus untuk pengembangan lain, saat ini walaupun kita berada pada kondisi pandemi COVID, alhamdulillah kita juga punya kontribusi besar di dalam upaya penanganan COVID. Terutama kita punya rumah sakit UNAN, dan itu juga jadi rumah sakit rujukan dalam proses penanganan COVID ini. Dan terakhir adalah juga yang diberikan kepercayaan besar kepada kita, dan kita punya laboratorium di Fakultas Kedokteran yang itu kalau boleh dikatakan itu termasuk labor yang diberikan apresiasi yang luar biasa oleh semua kalangan, terutama dari pusat BNPB dan juga Pemda Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah dukungan dari semua stakeholder yang ada di UNAN untuk pengembangan labor dan juga kinerja labor, alhamdulillah dapat bisa mendeteksi untuk penularan dan penyebaran COVID. Walaupun saat ini memang konsekuensi yang juga bisa kita lakukan apabila kita melakukan semua testing yang makin banyak, dan biasanya itu bisa kita antisipasi untuk penyebarannya. Itu kira-kira yang kondisi UNAN hari ini. Jadi alhamdulillah untuk UNAN secara khusus kontribusi dan juga beberapa hal yang bisa kita lakukan, terutama menghadapi sejak COVID ini, memang itu bentuk respon kita dan tanggung jawab kita. Jadi tidak hanya untuk bidang rumah sakit dan juga labor, tapi juga peran lain dari kawan-kawan, terutama yang bergerak di bidang epidemiologi, kajian-kajian sosial dan ekonomi, juga memberikan kontribusi besar di dalam memberikan berbagai usulan-usulan kebijakan apa yang harus diambil, terutama bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Kakanda Al-Busra Basnur, Dubes luar biasa dan Bersama Indonesia di Ethiopia,
yang menyediakan waktu untuk kita saling berbagi dan saling memberikan inspirasi dan kepada kita semua, sehingga bisa nanti terutama bagi kami di UNAN dan juga khususnya bagi mahasiswa bisa memberikan beberapa motivasi di dalam proses pendidikan kita, sehingga nanti mudah-mudahan, apalagi kami ketahui bahwa Kakanda Albusra Basnur dilihat dari rekodnya, terutama dari kuliah begitu kan, kami tahu persis beliau adalah termasuk penulis aktif di koran, di media begitu kan, dan malah saya dapat informasi mudah-mudahan ini ada rekan-rekan dari SMA ya Kakanda Albusra yang nanti akan berikan testimoni bagaimana dia melihat Daal pada waktu di SMA dan juga pada waktu kuliah dan seterusnya. Mudah-mudahan dan juga rekan-rekan teman-teman atau kolega-kolega dari media, khususnya dari wartawan yang tadi juga ada Hasil Ceniago yang nanti akan berikan testimoni bagaimana, sehingga kemudian bisa kita jadikan ukuran untuk bagaimana kita memberikan semacam inspirasi kepada semua kita dan juga khususnya mahasiswa, sehingga nanti akan bisa dicontoh dan tentu menjadi bagian kita untuk memberikan motivasi dan pengembangan. Itu mungkin yang dapat sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama pimpinan Universitas Andalas, terima kasih banyak atas kesediaan Kakanda Albusra hadir dalam forum yang pada malam hari ini. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama kita bersama UNAN Inspiring ini kita buka secara resmi. Mudah-mudahan beberapa penyampaian-penyampaian yang nanti dilakukan oleh semua kita diberikan keberkatan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, banyak maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rektor yang selalu support acara UNAN Inspiring ya, udah Muzir ya. Ya baik, hari ini kembali saya menyapa semua sahabat inspirasi. Terima kasih sudah bergabung. Ada kerabat dari berbagai fakultas nih, udah Muzir. Ada banyak sekali tanpa disebutkan satu persatu, dari pimpinan Universitas Andalas, kemudian pimpinan-pimpinan di berbagai fakultas, dosen, mahasiswa juga alumni. Silahkan bergabung di acara ini. Dan kita malam ini menghadirkan seorang inspirator, Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika, yaitu Bapak Albusra Basnur, ya. Udah Muzir, menarik sekali tentunya. Sekarang dari Ethiopia langsung inspirator kita berkenan untuk bergabung bersama kita di Sumatera Barat di Indonesia. Silakan Udah Muzir mungkin memulai untuk berbicara dengan Kanda Albusra Basnur. Kalau kalau kita telusuri berbagai literatur yang bisa kita temui, beliau ini sangat luar biasa. Ya, sangat inspiratif juga. Ya, sangat inspiratif. Contoh ini di waktu SMP ini tulisannya udah keluar di koran. Iya, jadi selain karir diplomatik udah Albusra Basnur juga seorang jurnalis gitu. Jurnalis. Dan itu sejak muda. Iya, dan jadi wartawan. Dan juga Daal ini multi talenta. Dia juga Daal ini juga pemain band. Wow. Nanti kita dengar dulu suaranya juga ya. Pegang. Juga catatannya juga pernah jadi peragawan juga. Wow. Masya Allah, banyak sekali. Pak Hasril yang bocorin kayaknya nih, Pak Hasril yang bocorin ini. Juga menjadi menwa nih, pernah jadi menwa juga. Wow, seni juga, menwa juga. Wah, semuanya ini kan dah. Sampai tapi bukan itu saja nih, juga menjadi mahasiswa teladan UNAN. Nah, yang utama nih, ini aktivis yang kemudian berprestasi juga secara akademik ya, Masya Allah. Dan juga lulusan terbaik Fakultas Hukum. Wow. Masya Allah, prestasinya tuh banyak sekali. Hebat sekali Kanda Albusra. Bagaimana kabarnya sekarang Kanda di Ethiopia? Ini jam berapa? Alhamdulillah, kami semua sehat di KBRI. Masyarakat Indonesia di Ethiopia, alhamdulillah juga semuanya sehat. Jadi di Ethiopia ada sekitar 100 orang lah, 110 masyarakat Indonesia. Nanti akan saya ceritakan juga. Iya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Senang sekali ya. Mudah-mudahan semuanya terus berjalan baik di Ethiopia dan Kanda bisa menjalankan tugas dengan baik. Walaupun di masa pandemi tentunya ada penyesuaian-penyesuaian tertentu ya. Amin, betul. Iya. Udah, ini. Silakan udah Muzir. Sebelum kita cerita tentang Ethiopia, kita pingin tahu nih ceritanya kok bisa
tulisannya di SMP udah bisa terbit di koran. Ini saya kira sangat menginspirasi sekali, Daal. Ini mungkin perlu dibagi nih, Pak. Ini harus diputer kasetnya iya. Putar kasetnya. Ini kan jarang-jarang ini anak SMP nulis di koran gitu kan. Ya. Jadi itu karena memang sejak kecil, sejak SD lah ya, kelas 2, kelas 3, itu memang kegemaran untuk membaca, mengetahui sesuatu yang baru, itu menjadi bagian dari DNA sejak kecil, karena juga didorong oleh orang tua, ibu, dan mau panggil Amak Jabah. Jadi kebetulan Amak ini adalah seorang pimpinan madrasah ya, MDA di Desa Anding, Payakumbuh. Tahun 63 didirikan. Jadi pada saat saya sudah lahir, masa kecil itu sudah besar di lingkungan pendidikan MDA ya, pendidikan agama, dan diajarkan, terdoronglah karena lingkungan yang paling dekat. Saya melihat lingkungan yang paling dekat, orang tua sering membaca, sering menulis. Nah, pada saat saya di SMP Negeri Dangung-Dangung, dan kebetulan juga itu saya satu kelas dengan Profesor Dr. Weridarta Taipur ya, satu kelas benar itu. Betul. Nah, kebetulan saya dipercaya oleh kawan-kawan sebagai Ketua Umum OSIS, dan Pak Weri itu Sekretaris Umum OSIS waktu itu ya. Nah, saya sejak SMP jarak itu hanya sekitar 9 kilo, tetapi udah diusir tanda petik oleh orang tua supaya jangan tinggal bersama orang tua. Kamu harus hidup mandiri dan merantau. Ngekos di Dangung-Dangung. Kira-kira 1 kilo dari SMP. Nah, saya rajin baca koran waktu itu, dan koran itu barang mahal itu di Dangung-Dangung sebagai ibu kecamatan. Saya itu setiap hari naik sepeda kira-kira 700 meter, di Pasar Dangung-Dangung itu ada 3 warung kopi, warung makanan yang berlangganan waktu itu Surat Kabar Haluan dan Singgalang ya. Nah, waktu itu suatu ketika saya meminjam koran ini ceritanya nih sama orang pemilik ini, atau kalau Dewa di kampung tuh warung itu penglarisnya itu kan harus ada langganan koran. Di bangku-bangku sambil ngopi. Satu cangkir kopi kalau perlu ya setengah, kopi pahit gitu ya. Itu bisa duduk 4-5 jam itu untuk menghabiskannya. 3 kali tambah airnya. 3 kali tambah, kalau kopi manis setengah kan. Nah, lalu ini kemanisan gitu kan. Kemanisan nih tambah airnya gitu kan. Ini jalan manisnya kurang, tambah lagi dong gulanya, tapi bayaran setengah gitu kan ya. Nah, jadi suatu ketika saya tuh membaca di surat kabar tulisan seseorang yang saya kenal. Saya belum yakin pada saat itu tulisan itu ditulis oleh orang yang saya kenal ini. Namanya Pak Saharwardi. Mungkin sahabat saya Hasil Caniago masih kenal Pak Saharwardi. Beliau itu pakai jumpa ya. Saharwardi BA. Beliau itu sarjana muda dari IAIN Imam Bonjol Padang. Dan beliau ini mengajar di sekolah yang dipimpin oleh yang didirikan dan dipimpin oleh ibu saya. Nah, waktu saya membaca oleh Saharwardi, mungkin Pak Hasil Caniago masih ingat, mari temasa ke mana gitu kan? Nah, benar. Mari temasa kemana itu waktu itu di daerah Baru Gunung itu, mudik lagi tuh. Oleh Saharwardi. Wah, ini barangkali Saharwardi BA ini jangan-jangan orang yang saya kenal, guru di sekolah ibu saya. Lalu saya tanya, maaf Pak Hasil Caniago, beliau masih ada nggak ya? Udah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, itulah ya. Nah, jadi suatu ketika saya pulanglah, setiap minggu pulang. Saya ketemu dengan beliau. Pak, ini saya baca tulisan Pak, itu oleh Saharwardi. Itu tulisan, apakah tulisan Bapak itu, gitu ya? Oh iya, gitu ya, dia dengan senang sekali, itu tulisan saya, gitu kan ya. Nah, lalu saya bilang, waktu itu saya masih kelas 2 SMP ya. Pak, gimana caranya Pak menulis Pak? Saya juga ingin menulis seperti Bapak. Ini saya jujur aja bilang, waktu itu beliau begini bilangnya, wah nggak gampang kamu sekolah aja dulu, masih kecil kamu sekolah aja yang rajin dulu gitu kan ya. Wah panas saya.
Gitu loh, panas saya itu Pak Munzir ya, Mama Sandi ya. Masa sih kamu masih kecil, sekolah aja dulu, itu susah. Ini barang susah lah, itu loh kira-kira kan. Akhirnya, gara-gara itu, saya mempunyai komitmen, ini saya harus buktikan, walaupun saya masih kecil, dikatakan oleh Pak Sarwardi ini, tapi saya ingin membuktikan bahwa saya juga bisa menulis di koran. Nah, akhirnya, habis kira-kira 5 buku kuarto. Ingat kawan-kawan yang buku kuarto? Saya nggak tahu. Ini buku kuarto itu ya. Kertas. Untuk membuat draft. Ini Pak Asril, mendraft itu kan. Wah, mendraft. Dan saya belum punya mesin tik, belum punya apa-apa. Mencoba berlatih, menulis. Dan syukurnya saya dididik oleh ibu saya dan bapak saya itu untuk belajar berpidato dengan baik gitu ya. Nah, singkat cerita, draftnya itu habislah 5 kuarto. Setiap selesai menulis satu bentuk tulisan, saya baca lagi, marah saya. Kok jelek sekali ini? Enggak benar, saya sobek lagi. Akhirnya pada satu ketika, saya berkesempatan mengikuti jambore pramuka ya, jambore daerah di Padang Besi, di Sumatera Barat. Nah, saya punya pengalaman di situ. Dan bagi orang kampung, saya tuh orang kampung benar loh kawan-kawan ya. Jangan dikira saya tiba-tiba udah orang kota dari keluarga yang alhamdulillah berpendidikan cukup, tetapi bukan orang kaya, bukan dari keluarga yang terpandang di kota. Saya orang kampung, tapi di situ yang membuat saya terdorong untuk tercerabut. Nah, jadi kawan-kawan saya di kampung itu ya, dan juga kawan-kawan di Bukit Tinggi, saya sempatnya di Bukit Tinggi. Ini si Al ini ya, kalau tidak tercerabut dia, kalau nggak diusir oleh orang tuanya dari kampung Anding yang udik itu, mungkin Al itu akan berbeda dari sekarang. Itulah kira-kira ya. Nah, akhirnya saya tulislah cerita itu tentang pengalaman yang masih berbekas. Ingat nggak Pak Asril Caniago itu? Saya di harian Singgalang itu Pak Asril. Singgalang waktu itu masih terbit 3 kali seminggu kalau nggak salah itu. 2 kali seminggu. Rabu dan Sabtu ya. Rabu Sabtu. Ya. Jadi keluarlah itu kan, pengalaman yang makin berbekas, pengalaman di ikut jambore gitu kan, oleh Al Busra Basnur. Wow, luar biasa ini kan. Lalu itu saya tahunya juga karena duduk nongkrong di warung di Dangung-Dangung. Sampai setelah saya baca, saya bilang siapa, saya lupa namanya pemilik warung itu. Udah, boleh saya minta ini koran ini udah gitu kan ya. Saya mau bawa ke Anding, saya lihat ke Pak Sarwadi, kepada orang tua juga dengan bangga. Loh, jangan dulu sekarang Al. Nah, adek jangan sekarang dulu. Nantilah setelah 2-3 hari datang koran yang baru, nanti kamu ambil itu kan ya. Nah, akhirnya saya dapatkan dan saya bawa perlihatkan kepada orang tua, bangganya luar biasa. Dan saya juga termasuk dikenal di SMP Dangung kan. Wah, guru juga itu ya. Tahu membaca surat kabar itu. Dan yang paling menarik nih Pak Asril, sebulan 2 bulan setelah itu saya menerima Wesel Pos. Honornya ya. Ternyata ada honornya ini rupanya gitu kan ya. Itulah awalnya, di samping karena memang senang memberikan, sharing informasi kepada yang lain. Sekecil apapun hal-hal yang positif, saya sharing dengan kawan-kawan tidak hanya melalui organisasi siswa, tetapi lebih dengan melalui koran-koran ini, gitu kawan-kawan ya. Di situ mulainya yang mendorong menjadi seorang penulis yang masih muda, dan saya juga bukan termasuk malah ya, saya chief editor dari namanya majalah sekolah itu namanya Tunas. Saya masih ingat tuh Tunas. Mungkin kalau Profesor Wery masih bisa melihat ya dalam kondisi seperti sekarang, itu Tunas itu adalah dari kami. Dan pencetusnya itu adalah senior saya 1-2 angkatan, namanya Nadir Abbas Kamil. Abbas Kamil, exactly. Nadir Abbas Kamil, iya. Nah itu, jadi kami yang melanjutkan itu. Jadi itulah mula-mulanya menulisnya itu Pak Munzir, Pak Ana, di situ yang jadi artinya ada sesuatu. Di sini saya melihat pelajarannya begini, bahwa ada sesuatu yang baik, contohlah yang baik itu. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang mengira kita itu tidak bisa melakukan karena kita masih terlalu muda, masih kecil, dan juga bukan diremehkan, tidak, tetapi faktanya memang begitu. Kamu masih kecil, sekolah ajalah dulu yang baik, itu kata-kata Pak Sarwadi. Wait a minute,
mungkin saya akan bisa melakukan pekerjaan seorang anak SMP juga bisa melakukan pekerjaan apa yang sudah dilakukan oleh seorang sarjana muda IAIN Imam Bonjol. Kira-kira gitu. Masya Allah ya. Nah itu, dan akhirnya itu berkembang terus karena sudah menjadi hobi sampai ke SMA di Bukit Tinggi. Saya di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Saya rajin menulis, tidak hanya Pak Asif Janewo juga tahu, tidak hanya reportasi, tetapi juga cerpen, prosa, puisi. Saya juga mendirikan sanggar waktu itu dengan kawan-kawan beberapa orang di Bukit Tinggi, sanggar seni ya. Lalu kemudian saya juga menulis novel, cerita bersambung ya, dimuat di surat kabar dan juga surat surat kabar haluan dan juga surat kabar Singgalang, juga beberapa kali menulis di surat kabar Semangat. Ismet Fanani. Ya. Ya, Ismet Fanani ya, Pak Sril ya. Nah, itu adalah sahabat. Kastra Skorpi. Dengan si John Japang. John Japang masih ada, Pak Sril? Si John Japang PSM. Ya. Ya, di Padang dia sekarang. Dia penerbit. Itu adalah lalu Akmal Famajra, itu adalah generasi saya itu. Akmal Famajra itu almarhum baru kemarin ini meninggal. Sudah meninggal. Pekanbaru. Ya, di Pekanbaru. Oke. Nah, lalu kemudian di kelas 2 SMA, nah saya sudah saya potong dikit kalau boleh potong. Pokoknya potong aja, kalau cerita kok nggak selesai. Iya. Kalau dipotong ini setelah tulisan pertama tuh, tulisan kedua tuh kapan terbitnya? Lama atau langsung mengalir gitu saja? Begini. Iya. Setelah tulisan pertama, untuk masuk ke tulisan kedua masih ada proses. Tidak serta merta itu tulisan itu diterbitkan oleh surat kabar, karena surat kabar Pak Asril Caniago tahu persis kan ada seleksi redaksi gitu ya. Jadi tetap masih banyak kelemahan-kelemahan, tapi paling tidak seorang Al Busra itu sudah eksis di koran dulu. Dan ini memang ada masa-masa untuk adik-adik ya, untuk yang muda-muda, anak-anakku ini ya, ada masa-masa sukses kita satu memuat tulisan di sebuah media, lalu kemudian jangan dianggap dengan untuk kedua kalinya akan lebih mudah. Karena sepanjang kita menganggap sesuatu mudah untuk dilakukan, sepanjang kita menilai sesuatu itu mudah dilakukan, itu biasanya kualitinya akan turun. Ya. Jadi untuk menjaga quality itu kita memang tetap harus serius berikan yang terbaik untuk publik, untuk pembaca atau untuk orang lain. Di situ quality produk yang kita berikan, yang kita tulis atau yang kita bicarakan itu akan lebih baik biasanya. Nah, karena udah gampang, saya udah bisa menulis kali. Nanti gampang. Rasanya gampang aja untuk yang kedua, ketiga dan berikutnya. Tidak begitu. Justru penuh tantangan. Nah, saya juga ini kalau saya ingin bicara sekarang ya. Pada saat saya mula-mula masuk di Kementerian Luar Negeri, ini maaf nih kawan-kawan, buka rasio ya. Waktu di Padang, saya dengan loncat-loncat nggak apa-apa nih ya, Pak. Ini waktunya Kanda untuk bicara. Saya juga mempunyai bahan PPT ya, PowerPoint kalau memang nanti pada saatnya diperlukan. Tapi ini juga enak nih ngobrol kayak gini, artinya ini secara nggak langsung. Betul. Nah, waktu di Jakarta, saya di Padang pada saat kuliah, ya sampai tamat itu, alhamdulillah untuk support finansial saya di Padang itu antara 350.000 sampai 400.000 sebulan. Ayah saya kepala KUA di Kecamatan Suliki, golongan 2A, gajinya itu nggak sampai 150.000. Saya mahasiswa. Pak Asril, sorry nih Pak Asril ya. Dari mana itu? Honor tulisan, dari haluan sedikit, lalu dari honor novel, lalu kan saya juga aktivis di KNPI, di beberapa organisasi pemuda, ya. Lalu kemudian tadi juga disebutkan sebagai
untuk membawakan pakaian-pakaian tampil. Udah itu. Modeling. Modeling itu Pak Yaldarwis ya. Iya, Yaldarwis. Kebetulan Uni Weni tadi di samping itu juga kami satu grup itu. Jadi ini yang membuat semakin lengkap ceritanya kan gitu ya. Artis juga ya Kanda ya. Nah, jadi di situ ada lagi dapat 25.000, dapat 20.000, dapat 50.000, total 350.000. Pas saya pindah ke Jakarta, katanya sudah PNS, pegawai negeri sipil pada saat itu, dan mengikuti pendidikan diplomat, namanya Sekdilu, Sekolah Dinas Luar Negeri ya. Pokoknya sudah mau jadi diplomat ini. Berapa earning income saya di Jakarta pada tahun 88, golongan 3A, 80% 0 tahun, itu 57.500. 57.500. Iya. At the time di Padang, 350.000, alhamdulillah insya Allah terpenuhi itu. Nah, mulai lagi kan ya, nggak mungkin jadi wartawan lagi nih, menyaingi menjadi konconya Pak Hasil Cadago, nggak mungkin lagi, kita udah jadi PNS. Lalu apa yang saya pikir waktu itu adalah sorry. Nah, jadi ada yang masuk nggak apa-apa. Jadi kemudian saya pikir saya harus menulis, karena saya udah tahu nih. Karena penulis mungkin akan bisa membantu saya survive di Jakarta. Sebelum penempatan jadi diplomat yang sesungguhnya, gitulah kira-kira ya di luar negeri ya. Akhirnya saya menulis, pertama kali saya menulis adalah di Kompas tanggal 16 Maret 1988 mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Berapa honornya Pak Hasil Caniago? Iya. Rp80.000 potong pajak, jadi saya terima 77.500. Dan itu sudah ada kwitansinya. Sampai sekarang ada kwitansinya di Jakarta. Mas Rio. Honor satu tulisan di Kompas 77.500, sementara gaji bulanan 57.500. Bayangkan ya. Nah ini si Uni udah mau selesai pula nih di Fakultas Hukum kan, kita merit pada saat pendidikan, udah mau gabung di Jakarta. Dengan finansial yang keadaan demikian, saya harus survive gitu kan. Tapi yang nggak mungkin lah dengan 57.000 itu. Akhirnya singkat cerita, saya percepat aja ya. Kita waktu 1,5 jam ya, Pak. Kita bebas kan? Bebas aja. Sampai pagi. Ya, kopi itu. Turun ada indah kalau kopi itu. Nah, lalu kemudian saya akhirnya setelah menulis di Kompas, tentu nggak mungkin pula di Kompas setiap bulan kita dapat, ada setiap minggu pula menulis dengan angka honor sekian kan. Saya harus mencari alternatif lain. Kebetulan Pak Zulharman, Pak Asril Canago, Pak Zulharman Said ya Ketua PWI. Ya, beliau kan punya harian neraca tuh. Iya betul, neraca. Di Jalan Jamrut 2-4 itu di Kramat Raya kan. Nah, saya kebetulan kenal dengan adik beliau, namanya Pak Syafril Said almarhum, dan singkat cerita adalah saya menulis di situ. Honornya 25.000 satu tulisan. Berarti saya juga menulis di Suara Karya di Jalan Bangkaraya nomor 6. Yang AK Building, Tazab Zulbari. Lalu saya menulis juga di Surat Kabar Angkatan Bersenjata, Pak Yona Roswi, ingat nggak? Iya. Lalu saya nulis juga dengan Berita Buana, lalu Pelita. Kalau Pelita itu aslinya kan yang lama sebelum dibeli oleh Pak Abdul Ghafur ya, dengan Pak Ical waktu itu kan di Jalan Selipi 101. Iya, Selipi Raya. Ya, lalu pindah ke Pancoran ya. Nah, lumayan itu, 50.000 satu tulisan itu. Karena siapa itu? Karena pemimpin redaksinya itu adalah dari Kompas, Pak Azkarmin Zaini. Azkarmin Zaini yang dari Pos Palembang ya, Kompas Pos Palembang waktu itu. Iya, orang Kota Nampe. Orang Kota Nampe itu. Ya. Singkat cerita menulis itu luar biasa ya Kanda ya ternyata. Jadi singkat ceritanya Pak Muzir dan Anda kawan-kawan seluruhnya, saya harus survive di Jakarta dengan honor tulisan. 1 bulan itu saya harus menulis 10 tulisan. 1 bulan. Kenapa harus 10? Karena masing-masing media itu punya rate masing-masing. Nah, yang paling saya syukuri dan saya nikmati itu termasuk di Surat Kabar Merdeka. Ya, di Merdeka. Nah, yang paling saya syukuri dan tidak pernah saya lupakan dan saya sangat nikmati itu adalah di Surat Kabar Angkatan Bersenjata. Karena honornya itu yang paling sangat saya ingat-ingat.
satu tulisan 10.000. Wow. Kirain tadi mahal, ternyata fantastis gitu murah ya. Dan di Angkatan Bersenjata, setiap saya datang itu, tulisan itu ada 3 kategorinya, A, B, C. Jadi kalau saya pergi ke bagian administrasi keuangan, saya lihat itu ada nilainya. Ini tulisan ini A. Kalau A itu 15.000, Yeah. B 12.500, C 10.000. Nah, itu kan. Nah, kalau zaman itu kawan-kawan, saya mengantarkan tulisan saya ke redaksi itu nggak seperti sekarang, sudah zaman internet. Iya. Ya, saya datang, saya mula-mula tinggal di Jalan Sulaiman Selipi, Anggrek Nelly Murni, ya. Nah, jadi kalau saya udah keluar tuh naik bis kota. Saya mau jemput honor, katakanlah ke Angkatan Bersenjata, dan dibawa 2 atau 3 tulisan lagi di situ. Kenapa? Saya udah bersiap-siap. Karena belum tentu akan sudah keluar, walaupun udah nunggu sebulan 2 bulan, belum tentu akan sudah bisa di-cashkan itu barangnya itu kan ya. Jadi daripada nanti sudah habis uang Rp100, Rp200 untuk membayar PPD di Jakarta, saya sekaligus membawa tulisan untuk stok berikutnya. Iya. Nah, itu sama halnya juga dengan saya pergi ke Bangkaraya, ke AK Building tadi, ke Suara Karya. Saya masih ingat tuh. Nyambung tuh, dari Slipi saya harus ke Blok M dulu. Dari Blok M saya harus naik Metro Mini nomor 75. Oh iya. Yang arah Hafal. Kira itu kan. Nah, pas turun lewat Jalan Mongisidi, turun sedikit kan, udah harus siap-siap itu. Turunan kan, menjelang naik kan sebelah kanan AK Building. Iya. Nah, saya bawa lagi tulisan. Jadi alhamdulillah itu yang membuat saya alhamdulillah survive, diberi rezeki di samping PNS yang sebetulnya seminggu sudah habis itu uangnya, tetapi justru honor tulisan inilah yang membuat saya survive menjelang penempatan pertama di KBRI Manila. Mengenai tulisan, saya sering dikomplain oleh tetangga karena saya itu bekerja sampai jam 1, jam 2, kadang-kadang jam 3 pagi terutama pada akhir minggu. Dan saya waktu itu tentu menggunakan mesin tik Royal 200 gitu pagi-pagi dengan tetangga itu keluar, Pak, apa kabar? Al, kamu nih tadi malam gara-gara kamu saya nggak bisa tidur. Kenapa, Pak? Berisik kamu. Keras sekali bunyinya berarti ya. Nah, habis itu kita main badminton. Ya itulah seninya, dinamikanya, dan itu kami nikmati sampai sekarang. Alhamdulillah ya, tetap kami. Nah, kembali lagi begini, kembali ke telitian saya bilang tadi. Pada saat saya masuk Kemlu, ini tulisan saya umumnya adalah tulisan mengenai di opini. Nah, sebelum saya berangkat ke Manila penempatan pertama sebagai diplomat, saya tuh menulis apa saja. Ya, mengenai sosial, di olahraga, pemuda, masalah campur sari lah semuanya itu. Lalu saya ketemu dengan Pak Rosian Anwar waktu itu. Pak Rosian Anwar. Kamu lebih baik tulisan kamu karena kamu seorang dari Kementerian Luar Negeri harus fokus satu bidang. Mengenai hubungan internasional, mengenai diplomasi. Oke, you sebagai aktivis pemuda, you bisa menulis tentang pemuda. Nah, di situ saya mencoba belajar banyak dari beliau. Beliau itu benar-benar sesungguhnya apa yang beliau sampaikan itu saya pegang teguh ya. Nah, pada saat saya belum siap pegawai rendah lah di Kementerian Luar Negeri, saya menulis tulisan itu, sekali saya tulis, baca sekali, saya kirim udah ke media. Which I believe ya, yang saya yakin itu sangat banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan itu. Kenapa? Karena saya kerja tayang. Iya. Nah, kuota bulanan harus tercapai. Dan kalaupun saya misalnya ada sesuatu yang salah, misalnya di situ, saya belum siapa-siapa. Tapi mungkin kawan-kawan, adik-adik, anak-anakku, para mahasiswa, kalau sekarang ini, kalau saya menulis, satu tulisan untuk opini yang hanya sekitar 800 sampai 1.200 kata, itu saya bisa membacanya 40 kali. Untuk cek dan recheck. Baca lagi, benar apa enggak nih? Tidak hanya spelling, tidak hanya data dan angka, tetapi alur pikirnya. Karena apa? Sekali saya berbuat salah mengenai data dan angka, apalagi jalur pikir, orang tidak akan melihat hanya seorang Al-Busra. Tapi seorang diplomat, apalagi alhamdulillah sudah seperti ini. Nggak bisa saya lepaskan
identitas itu. Jadi kawan-kawan, yang bisa dipetik di sini adalah semakin kita katakanlah ya diberi kepercayaan lebih oleh masyarakat, oleh pemerintah, termasuk juga oleh institusi kita. Yang perlu kita perhatikan adalah ketelitian dan quality dari produk kita itu jangan diabaikan. Karena once quality produk yang kita bikin, kita buat secara sembrono, itu akan merusak semua apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Dan tingkat kehati-hatian kita, semakin kita diberi kepercayaan amanah, tingkat kehati-hatian kita itu akan semakin tinggi dan kuat. Dan anak-anakku mahasiswa, percayalah bahwa amanah yang diberikan oleh dosen, pimpinan fakultas, pimpinan perguruan tinggi, universitas, sekali pimpinan memberikan amanah kepada kita, jangan disia-siakan, jangan dilakukan itu secara sembarangan, tapi do your best. Perlihatkan bahwa kamu mampu, dan kalau tidak bisa mampu atau ada satu keraguan, jangan malu bertanya. Nanti saya akan lihatkan di dalam beberapa tayangan saya nanti. Nah, jadi itu yang saya lihat. Nah, ada satu lagi, kawan-kawan. Waktu pengalaman saya di Haluan ini, Pak Cyril Caniago dan kawan-kawan, saya pada saat itu, ini masih di Bukit Tinggi. Ya. Saya menulis tentang sejarah PDRI, Bukit Tinggi, ya. Itu biasanya muncul di halaman sejarah kan ada tuh Pak Cyril di setiap edisi minggu ya. Iya. Saya menulis tentang PDRI. Nah, pokoknya juga karena di hari Minggu tuh bisa 2, 3, 4 tulisan yang saya muncul di situ tuh dengan beraneka ragamnya ya. Jadi suatu ketika ini juga kesalahan saya dan adik-adik para anak-anakku jangan lakukan itu. Tapi saya bisa terselamatkan karena usia saya pada saat itu. Jadi begini, saya menulis sejarah PDRI. Jadi ada sebuah buku yang saya beli kalau saya ke Padang, terima honor dari surat kabar, itu saya langsung ke, maaf saya sebut aja di sini nggak apa-apa, masih ada apa tidak tuh, toko buku Anggrek. Iya. Masih ada nggak sekarang ya? Masih ada. Nah, saya beli itu sejarah PDRI. Apa yang saya lakukan? Nah, sekalian promosi nih kan ini buku saya yang baru muncul bulan Juli kemarin nih, Ethiopia ya. Nah, jadi buku sejarah PDRI ini, wah, sejarah ini saya juga nggak mungkin ini untuk menghafalnya. Saya ambil aja tuh Pak Cyril beberapa paragraf kan. Saya ambil beberapa paragraf, saya langsung aja tuh bulat-bulat masuk ke dalam haluan. Nah, nggak lama setelah itu buku sejarah PDRI itu kawan-kawan masih bisa cari barangkali. Itu adalah ditulis oleh Amura. Ya. Pernah dengar nggak tuh Amura ya? Ya. Nah, suatu ketika ada surat pembaca di surat kabar haluan bahwa dia menuduh saya, dia tahu bahwa saya menulis buku itu tanpa menyebut referensinya. Dia mau sue saya. Dia mau mengancam, mau mensomasi saya kan. Nah, ini saudara Al-Busra sudah, ini pokoknya dia mengambil dari buku saya tanpa menyebutkan bla 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 gitu ya. Lalu saya ke Padang, lalu dia dipanggil oleh Pak Pasnisata, waktu itu wakil pemimpin redaksi Haluan. Nah, kalau waktu itu pemimpin redaksinya adalah Pak Anas Lubuk. Ya, Anas Lubuk. Sebelumnya itu kan Pak Rifai itu. Rifai Marlaut ya. Nah, lalu kemudian ini gimana nih? Wah, pucat saya waktu itu kan. Wah, Pak, kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA, pucat. Waduh Pak, yang mau salah Pak. Gimana caranya Pak? Pokoknya udahlah, pucat pasti saya waktu itu. Karena nggak mengira itu kan. Aduh, gimana Pak? Bagaimana caranya Pak? Iya Pak, betul Pak. Saya lupa Pak, saya bilang gitu. Udah gini aja, kata Pak Pasni. Pak Pasni masih ada nggak Pak Cyril Caniago? Udah meninggal 2 tahun yang lalu. Oke. Nah, lalu kemudian, gini aja lah. Kamu balas surat pembaca Pak Amura ini. Apa yang saya harus sampaikan Pak? Gitu kan. Bilang aja bahwa saya minta maaf, kamu minta maaf. Tetapi di bawah balasan surat pembacamu itu tulis, Al-Busra Basnur, pelajar kelas 2 SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Jadi masih culun gitu ya. Lama dia belajar. Masih imut. Jadi kalau dia udah baca, ya anak saya ini rupanya gitu kan. Nah, karena nama kadang-kadang memang membuat orang yakin ya. Jadi saya itu kalau ketemu dengan kawan-kawan di Padang atau di beberapa kota Sumatera Barat, waktu saya perkenalan, saya Abu Sarah Basnur,
Oh, Al-Busra Basnur, jadi kamu masih SMA? Saya kira itu kamu dosen IAIN, karena namanya itu Al-Busra Basnur. Nah, Basnur itu kan gabungan dari nama bapak, ibu dan bapak, Basarudin dan Nurlela, kan gitu. Nah, itu Pak kawan-kawan ya pengalaman. Dan itu terbawa sampai sekarang. Saya harus jujur dengan kawan-kawan semuanya. Ini kegiatan-kegiatan baik ketika saya menjabat sebagai konsul jenderal di Houston, Amerika Serikat, dan termasuk juga di sini, itu staf bidang penerangan saya atau staf rekan kerja saya di KBRI ini kalau udah urusan publikasi press release, mereka senang sekali. Karena yang menulis itu saya. Saya tidak membuat press release. Tetapi yang saya tulis itu adalah berita. Ya. Jadi Pak Asril Saniago akan lihat ini, ya udah dari berita, nggak perlu di-reformulate, kan nggak perlu dirumuskan lagi Pak Asril. Karena 5W1H nya sudah duduk. 4W1H itu udah ada di situ, dan urutnya juga ada di situ. Tetapi 5W. Iya betul, 5W itu kan ya. 5W1H. Langsung press kelar. Dan cetak. Makanya mungkin ya Kanda katanya selalu dalam berbagai kegiatan selalu jadi bagian humas ya. Iya, bagian humas. Oh iya. Karena emang passionnya di situ ya, talentnya di situ ya. Tapi intinya kembali lagi saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku bahwa menulis lalu berbicara itu adalah dua hal yang perlu dikembangkan. Ya. Menulis dan berbicara. Dimanapun adik-adik, kenapa menulis dan berbicara penting? Yang pertama adalah, dimanapun kita bekerja, di lembaga apapun kita bekerja, pasti kita membuat report, laporan. Apakah itu atas suatu kegiatan, nggak perlu kita menjadi seorang penulis, lalu kemudian bisa menulis dengan baik itu, tetapi pekerjaan kita dimanapun, kita tidak akan terlepas dari kegiatan membuat laporan. Betul nggak? Nah, kalau bahasa kita membuat laporan tidak urut, tidak sinkron, alurnya terputus-putus, loncat-loncat, pasti pimpinan kita dimanapun kita berada tidak akan puas dengan laporan kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus bisa berbicara? Nggak perlu menjadi orator, tidak perlu menjadi seorang semacam politician yang hebat berbicara, tetapi bisa mempresentasikan sesuatu dengan baik dan bisa dicerna oleh orang lain. Kenapa? Dimanapun kita bekerja, tempat kita mengabdi, tempat kita berkarir, pasti kita akan suatu ketika pada level-level tertentu, terutama level pimpinan, menengah, media, atau pimpinan di atas, pasti kita akan memberikan presentasi. Tidak hanya secara internal di kantor kita, di institusi kita, di fakultas kita, di universitas kita, tetapi juga barangkali kita akan menerima tamu-tamu dari luar. Kita harus menjelaskan tentang perusahaan kita, tentang institusi di mana kita bekerja, bagaimana lembaga kita ini caranya bekerja, kita harus menjelaskan dengan baik kepada guest, tamu-tamu yang datang ke kita. Jadi dua ini sebetulnya banyak ceritanya. Ini sebetulnya ada 16 SKS ini sebetulnya. Tapi jadi communication skill ya, Kanda ya. Exactly. Ya. Dan nanti saya bisa beberapa tahap nanti memperkenalkan Ethiopia ya dengan beberapa tips untuk kawan-kawan adik-adik anak-anak mahasiswa untuk go global ya. Nanti mungkin saya minta sekitar 15 menit gitu ya Pak moderator dan Ibu moderator nih. Iya, boleh kan. Nanti kita sediakan nanti di bagian akhir ini ya. Ya. Daal. Yes. Ini kita potong ini enggak apa-apa ya. Iya, silakan. Potong aja. Ya. Kalau enggak berhenti nanti nih. Jadi tadi dikatakan bahwa Daal ini kan temannya Pak Weri ya. Iya, katanya dan di OSIS ya tadi. Dan ini kan saat ini Pak Weri sedang dirawat di rumah sakit. Jadi kita doakan, kita sama-sama doakan. Kita doakan bersama-sama ini Prof Weri mudah-mudahan cepat terbebas ya dari COVID-19. Segera negatif ininya ya. Ya betul kawan-kawan, saya juga ingin mengajak, memang saya sudah bicara dengan Pak Rektor juga dengan kawan-kawan tadi, tapi sebelum acara kita di luar segmen ini ya, saya juga sama dengan kawan-kawan moderator ya, kita doakan beliau cepat pulih, cepat sembuh kembali,
sedia kala supaya bisa bersama-sama lagi dengan kita beraktivitas untuk memajukan terutama ya. Amin ya rabbal Kita alamin. doakan. Amin. Baik, terima kasih Jadi, Kanda. Udah ya. mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, jadi kan udah kita doakan Prof Wery mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Kemudian Amin. juga tidak hanya Prof Wery teman Daal ini. Saya Banyak lihat di lah. sini ada Ni Upi nih, Bu Sulastri. Sulastri. Iya. Dan coba Balai gimana nih? Talang Ya. tuh. Balai Tolang. Ya. Iya. Upi,